Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi di hari ini dalam doa keluarga. Semoga kita semua sehat-sehat dan berada dalam lindungan Tuhan dan merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan saja. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita akan bersatu teduh sejenak. Untuk membuka doa keluarga kita pada hari ini, kita akan menyanyikan dari KJ 445, yaitu Harap akan Tuhan, baitnya yang pertama dan kedua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan hati kami, hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami hayati dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh pengharapan kepadamu, dan agar kami juga bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dan juga menjadi gambaran-Mu di dalam keluarga kami dan masyarakat di mana kami berada. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dari awal hingga akhir dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab kita saat ini dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya,
kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah tunas pengharapan. Di tangan saya ada benih yang dua macam. Yang satu benih yang harus disemai biasanya terlebih dahulu. Tapi juga ada benih yang biasanya bisa langsung ditanam di tanah. Dan kalau saya menanam benih ini, maka saya sangat berharap sekali benih ini bisa tumbuh. Tapi sebelumnya saya tidak tahu apakah benih ini akan tumbuh atau tidak karena saya menanamnya di dalam tanah. Dan saya akan tahu benih itu akan tumbuh ketika ia sudah muncul yang namanya tunas. Tunas ini adalah batang yang sedikit keluar, lalu ada daunnya. Kalau saya baca dari Wikipedia, tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di permukaan tanah atau media. Dan ini menandakan benih yang ditanam tumbuh. Benih yang saya tanam tumbuh, berarti menunjukkan hidup. Benih itu hidup. Ada tanda-tanda kehidupan. Paling tidak ketika benih ini bertunas, maka saya berharap tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi dia akan tumbuh besar, kemudian akarnya kuat, lalu batangnya kokoh, kemudian muncul ranting, dan di ranting itu juga akan nanti kemudian muncul bakal buah dan akhirnya berbuah. Nah, tentu saja ini saya berarti membutuhkan dan berusaha harus memelihara sebaik-baiknya, yaitu dengan cara saya harus menyiraminya, saya harus memberi pupuk, disiangi, bahkan kemudian nanti dipotongi ranting-rantingnya atau dibuang daun-daunnya yang kering, dan supaya pohon ini, tunas ini yang tadinya kecil seperti ini bisa tumbuh menjadi besar, bahkan kemudian berbuah. Nah, tunas ini melambangkan adanya sebuah pengharapan. Pengharapan akan sebuah kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita saat ini, Yesus mengajarkan kepada banyak orang atau juga para murid tentang perumpamaan kerajaan sorga, seumpama seorang penabur yang menaburkan benih, di mana benih itu terus tumbuh, bertunas, dan berbuah. Nah, benih yang dimaksud ini bisa dikatakan firman Tuhan yang ditaburkan, atau juga kebajikan yang ditaburkan, yang kemudian akan bertumbuh, lalu berbuah, menghasilkan buah, dan dinikmati oleh orang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan ini ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, orang yang menabur benih, bahwa ia hanya bertugas menabur benih, di mana benih itu berasal dari Tuhan sendiri. Dan kemudian Tuhanlah yang menyediakan benih tersebut. Ketika benih itu mulai bertunas, maka ia harus berusaha seperti yang tadi saya lakukan. Menyiraminya, memeliharanya, membersihkan, memberi pupuk, lalu menyiangi, merawatnya. Dan itu ada proses yang harus ia alami, yang harus ia lakukan. Dan itu membutuhkan ketekunan, kesetiaan di dalam merawat benih tersebut. Sehingga ketika benih itu mulai bertunas, maka sekali lagi harus terus dirawat dan dibersihkan. Ada proses. Dan ketika sudah akhirnya berbuah, maka itulah hasilnya yang bisa dinikmati. Dan ketika saya melakukan atau penabur itu melakukannya, harus dengan, atau orang yang melakukannya harus penuh dengan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peranan Tuhan
yang kita bisa lihat di sini, yang menumbuhkan benih yang ditaburkan. Jadi di sini diingatkan bahwa penabur hanya mengerjakan yang menjadi bagian dan tugas tanggung jawabnya, bukan yang membuat benih itu tumbuh. Karena yang menumbuhkan, sekali lagi, benih itu adalah Tuhan sendiri. Itu mengingatkan kepada kita bahwa tugas yang kita lakukan hanyalah menabur, hanyalah menjadi penabur, menabur benih di ladang yang sudah disiapkan. Hal ini juga sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan tidaklah menjadi sia-sia dan juga tergantung dari rencana dan kehendaknya. Walaupun kita sudah melakukannya, tidak ada yang namanya sia-sia. Sekalipun kita melihat ada kegagalan di sana-sini, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap yang kita lakukan. Sekali lagi, kita bergantung kepada rencana dan kehendaknya. Ya, ada proses, semuanya mengalami proses. Benih yang akhirnya berbuah membutuhkan waktu yang tidak instan. Ada waktu yang cukup panjang. Perlu ketekunan, kerja keras, kesetiaan, kemauan untuk mengelola, memeliharanya, dan semua sekali lagi dilakukan dengan penuh sukacita. Nah, benih yang bertunas itu menjanjikan secercah pengharapan, sebuah harapan bahwa benih itu hidup dan penabur itu siap untuk melanjutkan tugas pemeliharaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kekristenan kita pun juga bisa digambarkan sebagai benih. Ketika ia bertunas, maka berarti ia hidup, bertumbuh, dan mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Dan untuk terus bertumbuh, akhirnya bisa berbuah, maka apa yang diperlukan? Yaitu proses. Perlu mengalami sebuah proses. Yaitu dididik, dilatih, diperbaharui, disempurnakan. Dan proses itu mungkin sangat tidak menyenangkan. Bahkan juga menyakitkan. Tetapi justru proses itulah yang menjadikan akhirnya menghasilkan buah. Yaitu prosesnya akhirnya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin dewasa, semakin mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Sekalipun tadi sudah saya katakan ada kegagalan, kemalangan, malapetaka, kehilangan yang menimpa kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan, kita tetap maju, tetap setia, dan tetap menjadi tunas-tunas kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam kasih Yesus Kristus, mari kita naikkan doa-doa syafaat. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia dan sudah diaplikasikan di masyarakat serta tenaga medis. Semoga membawa dampak yang baik. Juga kami berdoa untuk rencana menyediakan vaksin lebih lanjut guna memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Juga kami berdoa untuk dokter dan para medis agar tetap semangat dan sehat dalam melakukan tugas mulianya dalam melayani dan merawat para pasiennya. Juga kami berdoa untuk ibadah peneguhan Pendeta Ima F. Simamura dan ibadah baptis dewasa dan Sidi agar semua bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia Paskah yang sudah terbentuk dan sudah menyusun acara selama masa raya Paskah agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Juga kami berdoa untuk perkumpulan bagi pribadi dan keluarga mereka yang mengalami kecemasan, ketakutan dengan virus ini ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri memberi kekuatan kepada mereka hingga mereka tetap berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan menolongnya. Juga kami berdoa seperti Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi melainkan lepaskanlah kami daripada jahat.
karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan juga kita sudah menaikkan doa-doa syafaat kita. Semoga apa yang kita renungkan pada hari ini dapat kita hayati dan kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita semua bisa hidup dalam penuh pengharapan kepada Tuhan saja, dan juga tetap setia menunggu janji-janji dari Tuhan kepada umat-Nya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan dari NKB 143, Janji yang Manis, baitnya yang pertama dan ketiga. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setia, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga saat ini. Biarlah kita tetap menjadi tunas-tunas kehidupan yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus, sehingga kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita selalu disertai Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan, persoalan, bahkan kesulitan yang mungkin tidak bisa kita atasi. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berpengharapan, serta mengucap syukur selalu. Tuhan berkati kita semua. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan